Assalamualaikum, apa kabar kalian semua? Di video kali ini, aku akan membahas film yang berjudul Raya and the Last Dragon. Film ini menceritakan Raya, gadis pemberani yang berpetualang mencari naga terakhir untuk menyelamatkan dunianya. Film ini dirilis pada tahun 2021 yang dibintangi oleh Awkwafina, Kelly Marie Tran, Gemma Chan, dan masih banyak lagi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Pada suatu hari, Raya diberikan tantangan oleh ayahnya, yaitu jika ia berhasil menginjakkan kakinya di tempat penyimpanan permata, ia akan dijadikan penjaga permata naga. Alhasil, Raya berhasil melewati semua tantangan dengan baik. Ayahnya kemudian menjadikannya sebagai penjaga permata naga. Setelah itu, Raya dan ayahnya berbincang-bincang. Kemudian, ayahnya memberitahu bahwa dia mengundang negeri-negeri lain untuk datang berkunjung. Beberapa saat kemudian, negeri-negeri lain datang dan sudah berkumpul. Negeri-negeri tersebut adalah ekor, cakar, tulang, taring, dan tempat tinggal Raya disebut hati. Ayah Raya kemudian mengajak keempat negeri tersebut untuk berdamai, namun mereka menolak. Raya kemudian melihat anak kecil yang bernama Namari, anak dari ketua negeri Taring. Raya kemudian mengajak Namari untuk makan bersama. Mereka pun membicarakan tentang apa yang tidak disukai dan disukai oleh mereka. Tak lama kemudian, Namari memperlihatkan sebuah gulungan naga yang berisi tentang legenda naga yang bernama Sisu. Karena Raya telah mempercayai Namari, ia pun mengajaknya ke tempat disembunyikannya permata naga. Sampainya mereka di sana, Namari kemudian menendang Raya dan kemudian memanggil pasukannya untuk mengambil permata naga. Tetapi ayah Raya mengetahui rencana tersebut. Kemudian ia bergegas pergi ke tempat permata untuk melindungi permata tersebut. Tetapi ia terkena busur di bagian paha. Negeri-negeri lain pun memperebutkan permata sehingga permata tersebut terjatuh dan pecah menjadi beberapa bagian yang menyebabkan makhluk yang bernama Drun muncul kembali. Negeri-negeri lain pun mengambil pecahan dari permata tersebut. Kemudian mereka berlari menghindari Drun. Karena kaki ayah Raya terluka, ia tidak sanggup lagi berlari. Kemudian ia memberikan pecahan permata ke Raya dan kemudian ia melemparkan Raya ke sungai dan ayah Raya pun berubah menjadi patung batu. 6 tahun kemudian, Raya telah tumbuh dewasa. Dia telah mengunjungi semua sungai yang ada. Kemudian ia pergi menuju ke sungai terakhir yang terletak di negeri ekor. Sesampainya ia di sana, ia kemudian langsung melakukan ritual dan memohon agar naga terakhir yaitu Sisu bisa mengembalikan ayahnya. Tak lama kemudian muncul naga berwarna biru yang bernama Sisu. Raya kemudian menceritakan apa yang telah terjadi selama ini. Beberapa saat kemudian, mereka pun pergi untuk mengumpulkan pecahan permata naga. Tak lama kemudian, mereka telah sampai di tempat ekor menyembunyikan permatanya. Setelah berhasil mendapatkan permata tersebut, Sisu kemudian memegangnya dan ia kemudian berubah menjadi manusia. Tak lama kemudian, Namari dan pasukannya datang untuk menangkap Raya. Tetapi Raya dan Sisu berhasil kabur. Mereka kemudian pergi ke cakar untuk mengambil permata. Sesampainya mereka di sana, ia kemudian bertemu bayi yang ternyata bayi tersebut adalah pencuri. Bayi dan monyetnya mencuri permata milik Raya, tetapi Raya berhasil merebutnya kembali. Setelah berhasil mengambil permata milik ketua negeri Cakar, Raya dan teman-temannya kemudian pergi ke negeri Tulang. Sesampainya di sana, Raya dan Sisu terkena jebakan dan ketua dari negeri Tulang menyandra mereka. Tetapi tak lama kemudian, teman-teman Raya datang untuk menyelamatkannya. Beberapa saat kemudian, Namari dan pasukannya datang untuk menangkap Raya. Raya kemudian menyuruh teman-temannya untuk kabur terlebih dahulu, selagi dia mengalihkan perhatian Namari. Karena Raya kewalahan melawan Namari, Sisu kemudian merubah menjadi naga dan menolong Raya. Mereka pun kemudian meninggalkan Namari dan pasukannya. Di tengah perjalanan, mereka kemudian menyusun rencana bagaimana cara merebut permata milik ketua negeri Taring. Sisu kemudian memberikan pendapatnya, yaitu dengan meminta permata tersebut secara baik-baik. Raya pun kemudian menyuruh bayi dan para monyetnya mengirim pesan untuk Namari. Tak lama kemudian, Namari datang di tempat perjanjian dengan membawa pecahan permata naga. Raya dan Sisu kemudian menemukan
menemuinya, tetapi lagi-lagi Namari mengkhianati mereka. Sisu kemudian terkena busur di bagian dadanya yang menyebabkan Sisu meninggal. Kematian Sisu mengakibatkan air menghilang. Karena sudah tidak ada air lagi, para Grun bermunculan dan menyerang negeri Taring. Karena Raya sangat marah atas kematian Sisu, ia pergi menemui Namari dan mengajaknya untuk duel. Teman-teman Raya kemudian menyelamatkan warga yang masih tersisa. Setelah berduel, Raya kemudian tersadar itu semua tidak ada artinya. Ia kemudian pergi membantu teman-temannya untuk menyelamatkan warga, dan Namari juga ikut membantu. Mereka kemudian terjatuh dan terperangkap. Karena sihir permata mulai pudar, Raya kemudian menyuruh teman-temannya untuk menyatukan pecahan permata naga. Tetapi mereka menolak. Karena sudah pasrah, Raya memberikan permatanya kepada Namari. Raya kemudian berubah menjadi patung batu. Karena tak ada pilihan lain, teman-teman Raya juga memberikan permatanya ke Namari, dan mereka berubah menjadi patung batu. Namari kemudian menyatukan pecahan permata, tetapi semua sudah terlambat. Cahaya permata tersebut sudah menghilang dan mereka semua telah menjadi patung batu. Tak lama kemudian, permata tersebut memancarkan energi yang sangat dahsyat. Energi yang dipancarkan permata tersebut membunuh semua drone yang ada. Langit kemudian jadi mendung dan turun hujan yang mengubah semua patung batu menjadi seperti semula, termasuk para naga. Mereka kemudian pulang ke tempat asal mereka dan berkumpul lagi dengan keluarganya. Dan akhirnya kelima negeri tersebut berdamai dan film pun berakhir.